Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi ini. Baiklah, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Tuhan buat kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini. Tuhan, pimpin kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Curahkan hikmat, marifat bagi setiap kami, agar kami boleh mengerti dan boleh paham apa yang kami pelajari pada pertemuan kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, pada hari ini ya kita akan mulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya pembelajaran materi kelas 12 itu mungkin agak mirip seperti mata pelajaran PKN. Mungkin kalian sudah dapat. Kenapa sih kita harus belajar? Ya, karena memang kurikulum yang sekarang itu seperti itu. Namun nanti misalkan tambahkan dengan beberapa buku-buku yang lain sehingga dapat menunjang pengetahuan kita akan firman Tuhan, pengetahuan kita akan pembelajaran kita lebih bertambah. Ya, untuk hari ini misalkan menjelaskan materi yang sebelumnya yang ada pada pagi hari ini, kan nanti ada tugas yang sudah Miss kirim di GCR supaya nanti kalian tetap mengerjakan tugasnya. Namun sebelumnya kan ada mampu memahami dulu nih pembelajaran kita atau materi yang akan disampaikan. Ya. Oke. Tapi sebelumnya Miss mau tanya nih, kalian sudah jadi member di perpustakaan digitalnya Budi Tomo belum? Belum, Miss. Nah, nanti habis ini bisa kalian download. Setelah itu kalian jadi membernya sehingga bisa memudahkan kalian untuk membuka buku pelajaran ya e-book kita yang ada di perpustakaan digital. Nih kayak seperti yang sekarang Miss tampilkan ini, Miss pinjam bukunya selama 180 hari. Ya, nanti kan bisa pinjam bukunya yang ada di perpustakaan digital Budi Utomo. Ya, itu banyak buku-buku pelajaran atau buku-buku yang lain kalian bisa pinjam. Nah, kayak gini nih Miss lagi pinjam supaya memudahkan karena kan kita sekarang pembelajarannya online ya, supaya memudahkan. Baik, kita akan belajar tentang ini, pengertian demokrasi dan HAM. Kok seperti PKN ya Miss ya? Kenapa kita harus belajar? Supaya kita tahu sebagai orang Kristen apakah hak-hak asasi manusia itu juga secara Kristen itu sudah diterapkan atau tidak. Ya, bisa dilihat di sini, hak asasi manusia atau bisa disingkat HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Setiap orang percaya, baik yang mengenal Tuhan ataupun orang di dalam Tuhan, itu punya hak yang mendasar, yaitu hak untuk hidup. Kalian bebas untuk punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, hanya Tuhanlah pemberi kehidupan dan Dia jugalah berhak mengambil kehidupan itu. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa mengambil kehidupan atau nyawa seseorang. Artinya melakukan pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Ya, nggak ada satu pribadi manapun yang bisa merenggut itu, karena yang bisa memberikan kehidupan dan yang mengambil kehidupan, ya, Dia yang memberi, Dia juga yang mengambil, itu hanya Tuhan. Ya. Namun sayang sekali dalam kenyataan masih banyak orang yang belum menyadari dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Bukan hanya manusia sebagai individu, bahkan institusi atau lembaga negara pun yang dapat melanggar HAM warga negaranya ketika tidak dapat menjamin terpenuhnya HAM. Ya, banyak pakar ilmu filsafat dan politik yang memberikan definisi kata demokrasi. Dilihat dari segi etimologisnya atau tata kebahasaan, demokrasi berasal dari kata Yunani. Ya, diingat demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi artinya pemerintah yang bertumpu pada rakyat
Artinya pemerintahlah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini biasanya kalian sudah dapat juga ya di mata pelajaran PKN. Untuk HAM itu sendiri sebetulnya ya itu sudah diatur ya di dalam firman Tuhan, itu sudah berlaku ya. Seringkali kita nggak sadar hak-hak yang sudah diatur yaitu di dalam 10 hukum Taurat yang ada di kitab Keluaran 20. Itu salah satu bentuk HAM ya, karena di situ ada hukum yang keenam, jangan membunuh. Pembunuhan itu adalah salah satu bentuk pelanggaran daripada hak asasi manusia. Ya, itu. Kemudian jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, atau fitnah. Ini merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Kemudian jangan mengingini milik sesamamu. Nah, pertanyaan nih di sini, dari 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Taurat yang merupakan landasan orang percaya daripada HAM ini, apakah kalian sudah hafal? Daniel, Robin sudah hafal? Sudah hafal? 10 hukum Taurat. Daniel, Miss mau tanya dulu. Sedikit, Miss, baru sedikit sih, cuma belum hafal semua. Oke. Iya. Ya, ini baik. Lagi lihat di Alkitab. Ya, baik, nanti kita akan harus ya, karena kan sudah kelas 12 ini. Ini dikhawatirkan sekali kalau sampai lulus nggak bisa, wah saya berdosa sekali nih, karena kalian mengabaikan dari awal pertemuan kita sampai sekarang belum hafal juga. Untuk Robin sendiri, apakah sudah hafal? Kalau saya pribadi udah lupa deh, Miss. Udah lupa. Mungkin Yuk, kita buka dulu Keluaran 20. Kitab Keluaran 20. Supaya nanti ketika kalian ujian praktek kelas 2, kelas ini ya, tahun ini ya, kalian udah tahu. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17, ayat 1 sampai 8 itu 7, 1 sampai 7 itu Daniel, ayat 8 sampai dengan 17 itu Robin. Silakan dibaca dulu. Baik, Miss. 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di dalam, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayatnya yang ketujuh. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Ayat 8, Robin. Demikian firman Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat ke-9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat ke-10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat ke-11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Ayat ke-13, jangan membunuh. Ayat ke-14, jangan berzina. Ayat yang ke-15, jangan mencuri. Ayat ke-16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayat ke-17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunya sesamamu. Amin. Baik, sekarang tugas kalian itu adalah menandai supaya nanti kan bisa hafalkan dan minggu depan di pertemuan berikutnya pastikan kalian sudah hafal. Karena ini landasan yang harus kalian pahami, bahkan tidak hanya pahami, kemudian kalian ini sudah hafal harusnya. Ya, baik dilihat di situ di ayat yang ketiga itu hukum yang pertama. Ditandain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu hukum yang pertama. Ayat 3, hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua di ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Sampai situ saja sudah boleh. Kalau mau lengkap lagi sama seperti sini, tidak apa-apa. Ya. Kemudian hukum yang ketiga itu ada di ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sampai di situ saja boleh. Kemudian, hukum yang keempat. Hukum Taurat yang keempat, itu ada di ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sudah? Kemudian, di ayat yang ke-12, itu hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat 13, itu hukum yang ke-6. Jangan membunuh. Tandain Daniel. Hukum yang ke-7. Daniel ada penanya, ada pulpen, coba saya lihat. Tandain supaya saya tahu, supaya nanti jangan lagi bilang belum hafal atau sedikit hafalnya. Sudah Daniel? Hukum yang ke-7 ada di ayat 14. Kemudian di ayat yang ke-15 itu hukum yang ke-8, Robin. Hukum yang ke-8 ada di ayat 15. Hukum yang ke-9 itu ada di ayat 16. Dan hukum yang ke-10 ada di ayat 17. Ayat 17-nya boleh begini aja bunyinya. Jangan mengingini milik sesamamu. Sampai situ aja boleh. Jangan mengingini milik sesamamu. Milik sesamamu itu bisa istrinya, bisa suaminya, bisa binatangnya, kambing dombanya, ya, keledainya itu. Jadi jangan mengingini milik sesamamu. Pastikan minggu depan ketika pertemuan kita secara virtual seperti ini, Daniel, Robin, Gary, Risma, dan Joe harusnya yang bergabung. Nah, itu harus sudah hafal. Ini kan yang nggak masuk 4 orang nih. Risma, terus Gary, terus Joe. 3 orang ya, maaf. Jangan masuk. Nah, pastikan 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Taurat ini sudah hafal. Ya. Nah, inilah menjadi landasan kenapa sebetulnya sebagai orang percaya seharusnya walaupun ada lembaga yang mengatur hak asasi manusia ini, sebetulnya Alkitab sudah terlebih dahulu memberitahukan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang tadi di hukum yang ke-6, jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan mengucapkan saksi dusta atau itu bisa dikatakan fitnah. Ini merupakan bentuk daripada pelanggaran HAM yang seharusnya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan ini sudah mengetahui, ya. Nah, kita lanjut. Minggu depan ini harus sudah hafal ya.
Tadi ya, demokrasi pada mulanya dipraktekkan di Yunani melalui pemerintah negara kota. Dalam perkembangannya kemudian ide dasar demokrasi diadopsi oleh berbagai negara modern di dunia. Sistem ini dipandang menjamin lebih kepentingan rakyat banyak serta memberi peluang bagi terciptanya pemerintah yang berkeadilan. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Kajian yang lebih mendalam mengenai demokrasi telah kamu pelajari dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Maka tadi Miss sudah bilang, sebetulnya ini sudah kalian dapat di pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Namun kenapa ini dipelajari di pendidikan agama Kristen dan budi pekerti? Supaya para pelajar tahu memahami bahwa di firman Tuhan sudah diatur ya aturan-aturan yang mana yang melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Ya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer pada masa kini. Ya, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan bukan di tangan, kalau Indonesia kan pemimpinnya adalah presiden, ya, kepala negaranya. Kan kalau di negara luar bukan ada raja, ada kaisar, ya, itu. Pemerintah demokrasi baru mulai muncul pada abad ke-18 saat itu para filsuf atau filsafat ya, para pakar sepakat bahwa rakyat dapat membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab terkait dengan hal-hal yang berbau politik. Keputusan ini antara lain berbentuk kebebasan rakyat untuk memilih siapa wakil, ya. Dalam hal ini politikus yang dipercaya untuk masuk dalam pemerintahan. Di balik pemilihan wakil-wakil rakyat atau ada harapan bahwa para wakil akan menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, nanti kan bisa lihat di sini bentuk-bentuk pelanggaran. Nah, ya. Ini antara penegakan dan pelanggaran demokrasi serta hak asasi manusia. Ya, kalau lihat gambar yang ada di sini. Ya. Nanti kalian bisa lihat ini termasuk penegak atau pelanggaran demokrasi. Ya, kalau lihat gambar yang ini termasuk penegakan atau pelanggaran. Daniel, Robin. Ini kan ada aparat kepolisian nih. Nah, ini. Menurut kamu pelanggaran? Iya, misalnya kan mau dipukul itu dia. Ya. Terus kalau menurut Robin ini pelanggaran atau penegakan? Penegakan, Miss. Penegakan, karena? Ya, dari orangnya itu kayak lagi meluk polisi, kayak lo minta mungkin. Ya, kalau gambar yang sebelahnya, ini penegakan atau pelanggaran? Ini dilihat para demonstran membalikkan mobil. Daniel, ini termasuk penegakan atau pelanggaran? Apa? Pelanggaran, Miss, kerusuhan, Miss. Pelanggaran. Robin, ini pelanggaran atau penegakan? Penegakan, Miss. Penegakan. Ya. Jadi sekarang kita udah mulai paham ya, ternyata ada perbedaan ini yang dari lihat gambar ini, ada penegakan hukum atau pelanggaran hukum. Jadi ada beda. Kemudian yang ketiga, lihat ini kayak sedang orasi. Ya, menurut kalian ini penegakan atau pelanggaran? Robin. Pelanggaran, Miss. Ya, Daniel? Yang ini, Miss. Ya, yang ini, yang Miss dan ini. Penegakan atau pelanggaran? Penegakan, Miss. Penegakan. Jadi udah mulai konsen ya, Robin konsen. Nah, kalau ini penegakan atau pelanggaran?
Ini menolong loh salah satu korban. Penegakan, Daniel. Oke, jadi ini kalau ini penegakan, ini membalikan mobil saat terusan, ini merupakan pelanggaran, ya. Nah, kalau yang satu ini bisa dikatakan apa? Kalau dia si aparat kepolisian ini menangkap itu masih dikatakan penegakan, tapi kalau sampai memukul termasuk pelanggaran daripada hak asasi manusia. Nah, ya. Tapi kita balik lagi nih kepada firman Tuhan, ya. Kita balik lagi kepada firman Tuhan, sudah diatur hak asasi manusia itu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Ya, zina atau dikatakan pemerkosaan, minta maaf, itu termasuk pelanggaran atau penegakan? Pemerkosaan. Pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Dia poin tadi, hak asasi manusia itu adalah hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dia layak. Nah, kemudian yang ke-8, jangan mencuri. Itu termasuk pelanggaran, ya, karena mengambil haknya orang lain. Mencuri itu kan mengambil yang bukan haknya, ya, itu. Kemudian yang ke-9, mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Fitnah bagian daripada pelanggaran. Karena apa? Mengucapkan saksi dusta, ya, yang bukan sebenarnya. Itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian mengingini milik sesama yang bukan miliknya diambil. Kambing dombanya kalau kata Alkitab. Istrinya terjadilah mengambil suami orang, istri orang. Itu termasuk melanggar, ya, karena apa? Bukan miliknya, ya. Nah, waktu kita mau habis, ya. Nah, ini. Jadi kalian harus tahu di Alkitab sendiri sudah diatur. Minggu depan harus kalian hafal. Karena ini virtual, saya pastikan kalian menghafal, matanya tertutup untuk ke-10 firman Tuhan ini atau ke-10 hukum Taurat ini. Supaya ini menjadi landasan bahwa sebagai orang percaya, ini sudah diatur dalam Alkitab. Mana yang melanggar daripada hak asasi manusia itu sendiri. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Baik, kalau ya, Robin silakan. Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Jadi kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada pagi ini Tuhan, di mana kami boleh belajar bagaimana hak asasi manusia sebagai orang percaya kepada Tuhan itu sudah dibekali dalam firman Tuhan. Jadi kan kami dapat mengerti Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang dapat Tuhan menegakkan hukum di negara ini dengan baik dan menjadi landasan bagi setiap kami untuk berbuat baik. Terima kasih Tuhan buat pertemuan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, pertemuan kita pada pagi hari ini sudah kita sampaikan materinya. Tugasnya bisa kalian lihat di Google Classroom. Ya, per tanggal 15 itu biasa seluruh guru mata pelajaran itu merekap hasil tugas yang kalian kirim dan nilai. Dan kami biasa kirim ke email yayasan. Oleh sebab itu, yang belum dikerjakan silakan dikerjakan dan dikirim ya secepatnya, karena biasanya Bapak Ibu guru pada tanggal 15 itu lembur untuk mengerjakan atau merekap semua tugas kalian. Ya, tetap rajin dan semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai kalian.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Shalom, terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.